Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi Fraud and Financial Crime. Berikut penjelasannya. Baik teman-teman, di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai definisi yang dapat kita pahami tentang tanggung jawab seorang auditor yang berkaitan dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Jadi, tanggung jawab auditor terhadap kecurangan dalam suatu audit laporan keuangan merupakan tindakan yang disengaja oleh suatu orang individu di antara manajemen yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan terhadap penggunaan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Seperti yang telah kita ketahui, setidaknya dalam profesi audit, bahwa tanggung jawab utama untuk mendeteksi kecurangan terletak pada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan bukan pada auditor. Jika mengacu pada standar auditing ISA 210, di sana menyebutkan bahwa menyetujui ketentuan perikatan audit. Salah satu contohnya yaitu surat perikatan dalam lampiran 1. Kita bisa melihat bahwa pandangan ini diketahui ketika dinyatakan manajemen bertanggung jawab atas pengendalian internal yang telah ditentukan. Diperlukan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Lalu pandangan ini ditekankan pada ISA 240 yang menyatakan bahwa tujuan auditor adalah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan karena kecurangan, dan untuk mendapatkan audit yang cukup tepat. Bukti mengenai risiko salah saji material yang dinilai karena kecurangan melalui perancangan, dan penerapan tanggapan yang tepat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan auditor tidak terlalu yakin terhadap penjaminan atas deteksi kecurangan. Di antaranya yang pertama itu ada keterbatasan yang melekat dalam teknik dan pengujian yang dilakukan oleh auditor. Mengingat bahwa auditor menggunakan sampel dalam jumlah besar dalam membentuk pandangan tentang seluruh populasi transaksi ataupun saldo. Yang kedua itu karena penggunaan kecurangan, kolusi, dan cara lain untuk menyembunyikan penipuan yang seringkali terjadi oleh individu yang memegang peran yang bertanggung jawab di suatu perusahaan dapat membuat deteksinya ini akan sangat sulit. Dan yang ketiga, fakta bahwa auditor hanya diminta untuk memberikan opini atas laporan keuangan daripada memberikan jaminan, berarti bahwa bukti yang mereka kumpulkan dalam hal persuasif tentu terbatas dan yang diperlukan untuk membuat opini. Dari definisi kecurangan di atas yang terkandung dalam ISA 240, standar selanjutnya yaitu membedakan antara resiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi individual. Jika auditor yakin bahwa terdapat resiko salah saji material yang tinggi pada tingkat laporan keuangan, mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki tim audit yang tepat dalam hal keahlian dan pengalaman, bahwa mereka memfokuskan upaya audit yang memadai pada bidang-bidang di mana terdapat ruang untuk manipulasi. Misalnya, resiko manipulasi mungkin paling tinggi di bidang subjektivitas atau di mana perlakuan akuntansi alternatif tersedia. Nah, pada tingkat asersi individu, auditor harus merancang pengujian audit mereka sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko kecurangan yang tidak terdeteksi. Pelaporan keuangan yang terdapat kecurangan bisa saja dapat dicapai melalui manipulasi, yaitu pemalsuan termasuk pemalsuan penindasan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung. Yang kedua yaitu penyajian yang salah atau penghilangan transaksi, peristiwa, dan informasi penting yang disengaja. Yang ketiga, penerapan prinsip akuntansi yang salah. Yang keempat, klasifikasi atau pengungkapan yang tidak tepat dalam akun. Nah, ada beberapa kesempatan nih bagi seorang direktur perusahaan mungkin
untuk menyembunyikan dokumen atau catatan. Contohnya itu jika perusahaan dituntut untuk sejumlah pengeluaran uang yang besar. Mereka mungkin tidak ingin mengungkapkan fakta ini dalam laporan keuangan karena tindakan yang tepat bisa menjadi pencatatan kewajiban. Dokumen yang menunjukkan bahwa aset perusahaan tidak bernilai sebanyak yang tercantum dalam neraca juga dapat disembunyikan oleh direksi. Secara singkat, ada kemungkinan bahwa direktur perusahaan akan berusaha menyembunyikan suatu hal yang akan berdampak buruk pada laporan keuangan perusahaan. Tentu saja, mungkin juga ada saat-saat ketika direktur tidak mengungkapkan hal-hal yang dapat meningkatkan angka laba perusahaan. Misalnya, direktur mungkin bermaksud perataan laba, atau direktur pemegang saham di perusahaan kecil mungkin ingin meminimalkan keuntungan mereka karena alasan pajak. Menurut saya, hal tersebut sangat tidak disarankan. Karena ini merupakan satu-satunya kesempatan ketika manajemen memiliki insentif untuk mendistorsi laporan keuangan, tetapi telah mendaftarkannya untuk menunjukkan bahwa mungkin untuk mengidentifikasi di mana risiko penipuan lebih tinggi dari biasanya. Ada beberapa faktor risiko yang mungkin terkait dengan kemungkinan terjadinya kecurangan yang lebih tinggi dapat dikategorikan dengan kondisi yang mungkin ada ketika saat salah saji materi. Di antaranya, insentif atau tekanan, di mana sebuah perusahaan telah memiliki periode pertumbuhan yang berkelanjutan. Mungkin ada tekanan pada manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang nyata terus memenuhi harapan pasar. Kedua, peluang. Jika perusahaan terlibat dalam transaksi yang kompleks, maka mungkin melibatkan pihak terkait di luar negeri. Hal ini dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk terlibat dalam pelaporan keuangan yang curang. Dan yang ketiga adalah sikap atau rasionalisasi. Jika diketahui bahwa suatu perusahaan di masa lalu telah bersalah karena melanggar hukum atau terlibat dalam praktik yang tidak bermoral, hal ini akan menjadi indikator bahwa sikap manajemen terhadap aktivitas tersebut adalah cenderung terlibat dalam aktivitas penipuan. Terlepas dari sumber penipuan dan kecurangan, fokus utama auditor yaitu untuk mengidentifikasi suatu situasi di mana ada resiko yang lebih tinggi dari biasanya. Hanya dengan demikian, auditor akan berada dalam posisi yang mencerminkan resiko yang lebih tinggi. Pentingnya terhadap penilaian resiko oleh auditor ditekankan dalam ISA 240 yang menekankan pada sejumlah faktor, diantaranya auditor berdiskusi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang proses yang mereka lakukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka terkait deteksi kecurangan. Auditor akan sangat tertarik pada penilaian manajemen atas resiko bahwa kecurangan material dapat terjadi dan prosedur apa yang telah mereka adopsi untuk meminimalkan kemungkinan kecurangan. Hal ini termasuk ke dalam potensi resiko kecurangan yang memengaruhi saldo akun atau kelas transaksi tertentu. Selain hal itu, auditor akan mengidentifikasi sikap etis yang dikomunikasikan manajemen kepada karyawan lain dalam perusahaan atau kelompok. Kondisi yang kedua adalah ketika auditor juga harus memastikan dari manajemen dan auditor internal apakah mereka ini mengetahui adanya suatu kecurangan yang telah terjadi atau memiliki kecurigaan bahwa kecurangan mungkin terjadi. Karena manajemen mungkin merupakan kelompok yang paling mungkin terlibat dalam pelaporan keuangan yang terdeteksi kecurangan. Dan oleh karena hal tersebut, tidak mungkin seorang manajer memberitahu terhadap auditor. Hal ini akan berguna bagi auditor untuk berbicara dengan sejumlah karyawan yang mungkin memberi mereka informasi penting. Kemudian, auditor akan memastikan apakah fungsi audit internal telah melakukan pekerjaan yang secara khusus ditujukan untuk mendeteksi kecurangan dan untuk menentukan hasil pengujian mereka. Jika auditor internal telah mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian yang menimbulkan adanya suatu kecurangan, maka auditor akan tertarik pada tanggapan manajemen terhadap setiap rekomendasi terkait yang
terkait yang dibuat oleh manajer tersebut. Kemudian, auditor juga harus menanyakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bagaimana mereka menentukan proses dan prosedur yang telah digunakan oleh manajemen untuk mengidentifikasi adanya resiko kecurangan yang terjadi dan bagaimana manajemen merespon resiko tertentu dengan mengembangkan prosedur pengendalian internal untuk mengurangi kemungkinan tersebut. Auditor ketika melakukan proses penilaian risiko, juga harus mempertimbangkan apakah ada faktor risiko kecurangan. Untuk sebagian besar prosedur ini kemungkinan merupakan perpanjangan dari pekerjaan yang dilakukan auditor ketika menilai risiko inheren suatu perikatan. Tetapi dengan fokus yang lebih besar pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian kecurangan. ISA mencatat bahwa ketika melakukan tinjauan analitis mereka, auditor dapat mengidentifikasi beberapa hubungan tak terduga yang mungkin menyarankan kemungkinan salah saji material dalam kecurangan. Identifikasi resiko salah saji material dalam laporan keuangan yang telah timbul atas kecurangan, auditor harus menyesuaikan prosedur auditnya. Hal ini memerlukan beberapa hal diantaranya yaitu meningkatkan cakupan dan variasi pengujian yang mereka lakukan. Jika salah saji material kemungkinan besar timbul karena kelemahan dalam pengendalian internal, auditor akan berkonsentrasi pada pengujian efektivitas pengendalian yang ada melalui pengujian kepatuhan dan dengan melakukan pengujian rinci atas transaksi atau saldo yang dikenai pengendalian tersebut. Auditor juga harus menginformasikan kepada pihak yang terkait dengan tata kelola tentang kelemahan pengendalian internal yang signifikan yang telah mereka deteksi dan merekomendasikan agar kelemahan tersebut diperbaiki. Jika kecurangan kemungkinan besar terjadi dalam salah saji saldo akun tertentu, auditor dapat meningkatkan pengujian atas saldo tersebut dan mungkin berusaha untuk memperoleh bukti tingkat yang lebih tinggi, seperti bukti pihak ketiga. Kemudian, auditor harus memastikan bahwa staf yang memenuhi syarat yang sesuai ditugaskan untuk audit. Jika kecurangan kemungkinan besar melibatkan sistem komputer, auditor harus memiliki anggota staf yang berkualifikasi yang sesuai dengan tim audit. Rekan perikatan juga akan mengkomunikasikan kepada manajer audit dan senior yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut tentang perlunya memberikan pengawasan yang memadai kepada staf audit lainnya. Kemudian, auditor juga harus mengadaptasi tes audit untuk memastikan tes tersebut mengandung unsur ketidakpastian. Ketidakpastian ini memungkinkan berhubungan dengan waktu pengujian audit atau sifat pengujian yang dilakukan. Hal ini akan menjadi respons yang diperlukan terutama jika auditor telah melaksanakan penugasan selama beberapa tahun dan mungkin khawatir bahwa staf klien memiliki pemahaman yang baik tentang pengujian audit yang mungkin dilakukan selama audit dan ketika mereka kemungkinan besar akan melakukannya. Berkonsentrasi pada area yang subjektif, mungkin melibatkan penilaian manajemen atau di mana manajemen dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Jadi misalnya ISA menekankan perlunya auditor untuk menyelidiki entry jurnal dengan sangat hati-hati dan transaksi yang signifikan tidak biasa. Karena manajemen senior biasanya menentukan kebijakan akuntansi yang diadopsi dalam penyusunan laporan keuangan, auditor harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak dipilih sedemikian rupa untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan yang dilaporkan. Memberikan perhatian yang cukup pada bidang-bidang yang mungkin dapat diabaikan oleh pengendalian internal oleh manajemen senior. Karena kendali yang dimiliki manajemen senior, mereka berada dalam posisi yang kuat untuk melakukan kecurangan dan auditor perlu memperhitungkannya selama perencanaan audit tersebut. Contohnya adalah ketika di mana manajemen memiliki peluang untuk melakukan kecurangan, yaitu dengan mencatat entry jurnal yang tidak tepat.
Auditor harus selalu memeriksa entry jurnal besar yang dimasukkan ke dalam pembukuan perusahaan, terutama menjelang akhir tahun. Ada beberapa alasan mengapa kelemahan dalam desain maupun operasi sistem akuntansi dan pengendalian internal ini dapat meningkatkan terjadinya suatu kecurangan atau kesalahan. Di antaranya yang pertama, auditor ini saling mengandalkan. Setidaknya sampai batas tertentu pada informasi yang diperoleh dari sistem akuntansi dan pengendalian internal. Jika ada kekurangan dalam sistem ini, keandalan informasi akuntansi dapat dikurangi. Salah satu contohnya adalah ketika perusahaan tidak merekonsiliasi buku besar hutang dengan akun kontrol hutang atau tidak merekonsiliasi laporan hutang. Kurangnya kontrol tersebut dapat berarti angka hutang tidak dapat diandalkan. Yang kedua, kekurangan tertentu memungkinkan karyawan mengambil keuntungan darinya untuk melakukan suatu penipuan atau kecurangan. Salah satu contohnya adalah kurangnya kontrol pada titik di mana karyawan memesan bahan atau komponen di luar toko, memberi mereka kesempatan untuk menyalahgunakannya. Yang ketiga, jika defisiensi memungkinkan peluang khusus manajemen untuk menghindari atau mengesampingkan kontrol, hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kecurangan. Contohnya adalah ketika di mana pengeluaran oleh manajemen tidak tunduk pada kontrol otorisasi, maka akan memungkinkan mereka untuk melakukan atau membeli barang bagi keperluan pribadi. Demikian pula alasan berikut mengapa masalah dalam memperoleh bukti yang cukup dan tepat meningkatkan resiko kecurangan atau kesalahan sering terjadi, yaitu ketika bila bukti eksternal atau yang dihasilkan auditor tidak tersedia. Hal ini menimbulkan masalah khusus bagi auditor dalam menilai keandalan bukti. Salah satu contohnya adalah pembayaran substansial yang dibayarkan ke rekening bank asing menjadi pembayaran kepada agen untuk membantu memastikan bahwa kontrak luar negeri diperoleh oleh perusahaan. Sensitivitas transaksi jenis ini dapat mempersulit auditor untuk memperoleh bukti yang memberikan verifikasi keabsahan transaksi. Selain itu, auditor juga ingin menentukan apakah pembayaran tersebut sah atau tidak. Yang kedua, jika kurangnya bukti berkaitan dengan transaksi material, hal ini akan sangat mengkhawatirkan bagi auditor. Salah satu contohnya yaitu dalam kasus BCCI di mana pinjaman fiktif dibuat oleh perusahaan tersebut dan bukti audit yang digunakan untuk mengonfirmasinya adalah konfirmasi audit yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang konon menerima pinjaman tersebut. Sayangnya pinjaman tidak ada dan konfirmasi audit ditandatangani oleh untuk menipu auditor. Kemudian, jika kurangnya bukti audit berkaitan dengan transaksi yang tidak biasa atau kompleks, hal ini sekali lagi akan menghadirkan masalah khusus bagi auditor dan meningkatkan resiko kesalahan atau kecurangan yang terjadi. Dan yang terakhir, kurangnya bukti sebagai akibat dari tindakan manajemen akan menyebabkan auditor merasa khawatir. Salah satu contohnya adalah ketika manajemen dengan sengaja menyembunyikan keluhan pelanggan tentang suatu produk untuk meminimalkan ketentuan yang akan diperlukan dalam akun untuk diperbaiki. Yang berikutnya adalah tanggung jawab direktur. Pandangan profesi terhadap audit adalah bukan semata-mata sebagai tugas auditor untuk mendeteksi kecurangan. Jika pandangan ini dapat diterima, maka kewajiban tersebut akan jatuh sehingga pada direktur baik eksekutif maupun non-eksekutif yang biasanya bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan merupakan prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang bahwa salah satu tugas direktur adalah menjalankan kehati-hatian, keterampilan, dan ketekunan yang wajar.
Kemudian pastinya akan timbul pertanyaan, bagaimana sih auditor dapat melaksanakan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya? Ada beberapa hal yang dapat membantu seorang direktur dan manajemen senior, diantaranya yang pertama itu ada mengembangkan lingkungan pengendalian yang tepat. Para direktur dan manajemen senior mengatur nada sehubungan dengan seberapa serius karyawan memandang prosedur pengendalian. Hal ini merupakan suatu hal yang penting. Jika direktur ingin karyawan melakukan kontrol dengan serius, mereka sendiri melakukannya dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pengembangan sistem kontrol. Kemudian, dengan membangun sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif di perusahaan. Hal ini akan memerlukan pemberian tugas yang tepat, pelatihan, dan memperkerjakan personel yang sesuai. Sistem pengendalian internal harus sesuai mencakup fungsi audit internal. Dengan mendorong lingkungan etika yang kuat di perusahaan dan mengembangkan kode etik. Hal ini hanya akan efektif jika seorang direksi juga mematuhinya. Jika mereka terlihat terlibat dalam praktek bisnis yang curang atau bertindak tidak adil sehubungan dengan hubungan mereka dengan karyawan, hal ini hampir tidak memberikan contoh yang baik pada karyawan. Kode etik harus mencakup pedoman tentang pelaporan pelanggaran. Harus dijelaskan dalam kode bahwa whistleblowing tidak disukai dan bahwa whistleblower tidak akan disiplin atau berprasangka di dalam perusahaan. Kemudian pembentukan komite audit kepada siapa auditor dapat melaporkan setiap kejadian dugaan kecurangan. Adapun subbab berikutnya yaitu mengenai pandangan terkini terhadap suatu kecurangan. Topik kecurangan ini sangat luas. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi merupakan topik yang sangat kontroversial yang telah menghasilkan banyak diskusi dalam profesi akuntansi. Meskipun diskusi ini telah tergantikan sampai batas tertentu oleh penerbitan ISA 240, hal ini masih saja berguna untuk meninjau perdebatan yang telah terjadi untuk mendapatkan beberapa wawasan tentang pendekatan dan sikap profesi akuntansi terhadap topik tersebut. Isu kecurangan secara khusus dibahas dalam di audit agenda Next Step yang diterbitkan oleh APB pada tahun 1996. Bisa teman-teman baca sendiri bukunya. Tidak mengusulkan perubahan terhadap tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan, tetapi memuat sejumlah proposal terkait kecurangan. Secara khusus direkomendasikan bahwa yang pertama, auditor harus melaporkan kepada dewan dan komite audit dari perusahaan yang terdaftar tentang pengamatan mereka tentang kelayakan dan kecukupan sistem kontrol ya untuk meminimalkan risiko penipuan. Rekomendasi ini sekarang pada dasarnya diperlukan karena penerapan kode gabungan dan panduan yang diberikan dalam laporan Turnbull dan laporan Smith. Yang kedua, perhatian khusus diberikan pada pelatihan dan pendidikan auditor untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kecurangan. Ketiga, badan profesional harus mengadakan seminar untuk membahas pengalaman dan cara mendeteksi suatu kecurangan. Dan yang terakhir, Dewan Direksi harus mempertimbangkan komisioning secara berkala, audit forensik. Kita dapat mengingat bahwa dalam catatan margin di atas, banyak perusahaan akuntansi besar yang menawarkan audit forensik. Salah satu tujuannya adalah untuk mendeteksi jika kecurangan terjadi di suatu perusahaan. Untuk subbab berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu earnings manipulation atau manipulasi pendapatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai istilah fraud, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih individu di antara manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Nah, earnings manipulation ini termasuk dalam salah satu contoh fraud tersebut. Pendapatan dan laba adalah hal yang paling menarik untuk dilihat dalam laporan keuangan.
Jika laba tersebut menunjukkan peningkatan, maka performa perusahaan tersebut bisa dikatakan baik, bahkan sangat baik. Untuk itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kemungkinan manajemen perusahaan menghalalkan segala cara untuk memberikan kesan yang baik dalam laporan keuangan untuk menarik para investor, karena para investor tersebut merupakan sumber dana bagi perusahaan. Manipulasi pendapatan yang dapat dicantumkan di laporan keuangan yang dilakukan perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu recording revenue too soon, atau mencatat pendapatan terlalu cepat. Revenue menunjukkan bagaimana hasil kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Revenue ini juga merupakan pos yang sangat ingin dipercantik oleh manajemen. Oleh karena itu, seringkali manajemen mengakui revenue yang seharusnya belum bisa diakui. Ada beberapa cara untuk memanipulasi revenue, yaitu cara pertama, recording revenue before completing any obligation under the contract, atau mencatat pendapatan sebelum menyelesaikan kewajiban apapun berdasarkan kontrak. Contohnya, perusahaan melakukan perjanjian transaksi di akhir periode agar revenue dapat diakui di periode tersebut. Dalam hal tersebut, perusahaan sudah mencatat revenue padahal belum melakukan kewajibannya sama sekali. Cara yang kedua yaitu recording revenue far in excess of work completed on the contract, atau mencatat pendapatan jauh melebihi pekerjaan yang diselesaikan pada kontrak. Maksudnya yaitu manajemen melakukan pengakuan revenue lebih besar dari yang seharusnya tertera pada kontrak. Hal tersebut umumnya terjadi di perusahaan konstruksi. Cara yang ketiga yaitu recording revenue before the buyer's final acceptance of the product, atau mencatat pendapatan sebelum pembeli menerima produk secara final. Manajemen seringkali mengakui revenue di saat pembeli belum sepenuhnya menerima barang. Triknya yang dapat dilakukan yaitu penjual mencatat pendapatan sebelum pengiriman barang. Cara yang keempat yaitu recording revenue when the buyer's payment remains uncertain or unnecessary, atau mencatat pendapatan ketika pembayaran pembeli tidak pasti atau tidak perlu. Hal ini terjadi ketika pembeli belum tentu membayar, tetapi pendapatan sudah diakui oleh manajemen. Manipulasi yang kedua yang dapat dilakukan oleh manajemen yaitu recording bogus revenue atau mencatat pendapatan palsu. Ada 4 cara yang mungkin dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan pendapatan palsu. Cara yang pertama yaitu recording revenue from transaction that lack economic substance, atau mencatat pendapatan dari transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi. Contohnya yaitu manajemen mengarang sebuah skema yang terlihat dan terasa seperti penjualan yang sah, namun tidak memiliki substansi ekonomi. Dalam transaksi fiktif ini, bisa saja pihak yang disebut konsumen tersebut tidak berkewajiban menyimpan atau membayar produk. Bisa juga tidak ada barang atau jasa yang ditransfer oleh perusahaan. Cara yang kedua yaitu recording revenue from transaction that lack reasonable arm's length process, atau mencatat pendapatan dari transaksi yang tidak memiliki proses arm's length yang wajar. Mayoritas transaksi yang dilakukan tanpa memiliki prinsip arm's length atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dapat berujung pada pendapatan yang menggelembung, bahkan palsu. Cara yang ketiga yaitu recording revenue on receipt from non-revenue producing transaction, atau mencatat pendapatan pada penerimaan dari transaksi yang tidak menghasilkan pendapatan. Tidak semua kas yang diterima adalah pendapatan. Beberapa dapat berhubungan dari aktivitas pembiayaan hingga penjualan aset. Perusahaan yang mengakui pendapatan biasa atau dari pendapatan operasional, sumbernya harus dipertanyakan. Cara yang keempat yaitu recording revenue from appropriate transaction but at inflated amounts, atau mencatat pendapatan dari transaksi yang tepat tetapi dengan jumlah yang digelembungkan. Pelanggaran dalam cara ini dapat dilakukan dengan mengakui pendapatan dalam jumlah yang berlebih atau menyesatkan investor. Pendapatan yang berlebih ini bisa dikenakan oleh penggunaan metodologi yang tidak sesuai dan atau menambah pendapatan untuk membuat perusahaan terlihat lebih besar dari kenyataannya. Nah, selanjutnya manipulasi yang ketiga yaitu boosting income using one-time unsustainable activities,
atau meningkatkan pendapatan menggunakan kegiatan satu kali yang tidak berkelanjutan. Ada saat di mana perusahaan ingin menunjukkan earnings atau pendapatan yang besar pada laporan keuangannya. Berikut ini cara yang dapat digunakan untuk menaikkan income secara cepat dengan menggunakan cara sekali pakai atau tidak berkelanjutan. Cara yang pertama yaitu boosting income using one-time expense, atau meningkatkan pendapatan menggunakan pengeluaran satu kali. Contohnya, memadukan penjualan bisnis dengan penjualan produk. Cara yang kedua yaitu boosting income through misleading classification, atau meningkatkan pendapatan dengan klasifikasi yang menyesatkan. Contohnya seperti memasukkan investment income ke dalam revenue. Selanjutnya, manipulasi keempat yang dapat dilakukan oleh manajemen yaitu shifting current expense to a later period, atau menggeser pengeluaran saat ini ke periode selanjutnya. Pencatatan aset yang berubah menjadi beban sering menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi dikarenakan adanya rentang waktu antara perubahan dari neraca ke laporan laba rugi. Celah manipulasi yang dapat terjadi yaitu pertama, excessively capitalizing normal operating expense, atau mengkapitalisasi biaya operasi normal secara berlebihan. Contohnya, mengkapitalisasi biaya iklan dan pemasaran, dan mengkapitalisasi biaya research and development yang masih berada di tahap awal. Kedua, yaitu amortizing cost too slowly, atau amortisasi biaya yang terlalu lambat. Akun yang terlalu lama berada di neraca perlu mendapat perhatian lebih dari para pemakai laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan bisa saja terjadi kemungkinan adanya fraud oleh perusahaan yang berupaya menaikkan pendapatan dengan cara menambah jangka waktu amortisasi atau depresiasi sebuah aset sehingga biaya semakin pelan untuk diakui sebagai beban. Ketiga, yaitu failing to write down asset with impaired value, atau gagal mencatat aset dengan nilai yang diturunkan nilainya. Dapat dilakukan dengan cara tidak mengakui penurunan nilai pada aset. Dan yang keempat yaitu failing to record expense for uncollectible, receivable, and devalued investment, atau gagal mencatat biaya untuk piutang tak tertagih dan pada investasi yang mendevaluasi. Contohnya yaitu adanya kesalahan pengakuan pada piutang tak tertagih. Selanjutnya, manipulasi yang kelima, yaitu employing other techniques to hide expense or loss, atau mempekerjakan teknik lain untuk menyembunyikan biaya atau kerugian. Ada 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu pertama, failing to record an expense at the appropriate amount from a current transaction, atau gagal mencatat biaya pada jumlah yang sesuai dari transaksi saat ini. Pada praktiknya, pencatatan keuangan bisa dilakukan dengan hanya mencatat sebagian dari transaksi dengan alasan tidak dapat melihat invoice. Investor dan auditor harus waspada jika terdapat penerimaan cash yang bersumber dari supplier, karena hal tersebut merupakan peluang besar hanya rekayasa perusahaan untuk menaikkan penerimaan dan mengurangi beban. Kedua, recording inappropriately low expense by using aggressive accounting assumption, atau mencatat biaya yang rendah dengan menggunakan asumsi akuntansi yang agresif. Perusahaan dapat mengganti asumsi yang digunakan untuk mengurangi biaya yang seharusnya dicatat. Contohnya, mengganti asumsi pensiun expected return on plan. Perusahaan harus mengakui beban pada setiap kuartal untuk menghitung tambahan cost untuk memenuhi pensiun plan tersebut. Cara yang ketiga yaitu failing to record an expense for unnecessary accrual or reversing past expense, atau gagal mencatat biaya accrual yang diperlukan atau membalikan biaya masa lalu. Dan cara yang keempat yaitu reducing expense by releasing reserves from previous charge, atau mengurangi pengeluaran dengan melepaskan cadangan dari biaya sebelumnya. Manipulasi keenam yang dapat dilakukan yaitu shifting current income to a later period, atau menggeser pendapatan saat ini ke periode selanjutnya. Cara yang dapat dilakukan yaitu pertama, creating reserves and releasing them into income in a later period, atau membuat cadangan dan melepaskannya menjadi pendapatan di periode selanjutnya.
Ketika bisnis sedang mendapatkan pendapatan yang besar, melebihi ekspektasi pasar, perusahaan akan tergoda untuk tidak melaporkan pendapatannya secara keseluruhan dan cenderung menyisihkannya untuk keperluan di masa depan. Contohnya, perusahaan menyisihkan pendapatannya untuk keperluan saat bisnis kurang baik. Pada saat itulah, cadangan pendapatan dilepaskan sehingga tercapainya penghasilan yang diinginkan. Cara yang kedua yaitu smoothing income by improperly accounting for derivatives, atau meratakan pendapatan dengan menghitung derivatif secara tidak benar. Cara yang kedua ini sama dengan cara yang pertama, yaitu menahan sebagian pendapatan untuk meratakan pendapatan di kemudian hari. Cara yang ketiga yaitu creating reserves in conjunction with an acquisition and reducing them into income in a later period, atau membuat cadangan dalam hubungannya dengan akuisisi dan melepaskannya menjadi pendapatan di kemudian hari. Manipulasi ini dilakukan dengan cara pihak yang mengakuisisi memerintahkan perusahaan yang diakuisisi tersebut untuk tidak mencatat penghasilannya pada satu periode tertentu selama proses akuisisi berlangsung. Hal tersebut dilakukan agar penghasilan tersebut dapat dicatat oleh perusahaan pengakuisisi sehingga seakan-akan revenue mereka naik. Dan cara yang keempat yaitu recording current period sales in a later period, atau mencatat penjualan periode saat ini di periode selanjutnya. Pada saat manajemen telah mencapai target pekerjaan untuk mendapatkan suatu bonus, manajemen menyisihkan sebagian sales ke periode berikutnya untuk memastikan bonus yang didapat tetap maksimal. Manipulasi ketujuh yang dapat dilakukan yaitu shifting future expense to the current period, atau menggeser beban masa depan ke periode saat ini. Pada saat expense yang akan diakui terhadap aset terlalu besar, perusahaan melakukan manipulasi dengan cara menghapuskan seluruh aset atau mengakui adanya impaired pada aset secara sekaligus pada periode yang sedang berjalan, sehingga tidak ada lagi expense yang terlalu besar diklasifikasikan sebagai restructuring expense. Bahasan selanjutnya mengenai cash flow shenanigans, atau penipuan arus kas. Penipuan arus kas ini termasuk ke dalam fraud juga. Laporan yang dapat dimanipulasi tidak hanya laporan laba rugi. Laporan arus kas pun rentan terhadap manipulasi. Perusahaan percaya bahwa arus kas positif menandakan bahwa rasio kas masuk lebih banyak dibandingkan dengan kas keluar. Banyaknya kas masuk sering diindikasikan berkaitan dengan pendapatan yang juga banyak. Manipulasi pada arus kas yang dapat dilakukan yaitu: pertama, shift financing cash inflows to the operating section, atau pergeseran arus kas pembiayaan ke bagian operasi. Perusahaan bisa memanipulasi laporan arus kas dengan mentransfer cash inflow yang diinginkan ke dalam operating activities dan cash outflow yang tidak diinginkan ke dalam investing dan financing activities. Contohnya yaitu mencatat aliran kas dari operasi yang fiktif dari pinjaman bank umum dan menjual piutang sebelum jatuh tempo. Manipulasi yang kedua yaitu moving operating cash outflows to the other section, atau memindahkan arus kas keluar operasi ke bagian lain. Perusahaan menggunakan cara ini untuk menyembunyikan kas-kas yang tidak ingin diketahui. Teknik yang dilakukan dapat berupa mengkapitalisasi biaya operasi normal secara tidak benar dan mencatat pembelian persediaan sebagai arus keluar investasi. Manipulasi ketiga yaitu boosting operating cash flow using unsustainable activities, atau meningkatkan arus kas operasi menggunakan kegiatan yang tidak berkelanjutan. Perusahaan terkadang memilih celah untuk mempertahankan kenaikan arus kas operasi dengan cara-cara yang tidak biasa. Di antaranya, menaikkan arus kas dari operasi dengan cara membayar vendor lebih lambat, mengumpulkan dari pelanggan lebih cepat, dan membeli lebih sedikit persediaan. Di slide selanjutnya ini ada fraud and financial statement. Di poin pertama ini ada introduction to fraud. Nah, menurut ISA 240 sendiri, fraud memiliki definisi, yaitu tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu di antara manajemen yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, dan melibatkan penggunaan untuk melakukan penipuan agar mendapatkan keuntungan dari tindakan yang tidak adil atau ilegal. Nah, berdasarkan definisi tersebut, yang termasuk dalam ruang lingkup fraud yaitu karyawan, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
Kecurangan manajerial atau kecurangan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bisa dikatakan lebih penting dalam konteks laporan keuangan, karena lebih sulit bagi auditor untuk mendeteksinya. Dari definisi tersebut, kita juga bisa menyimpulkan bahwa fraud dalam perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga. Contohnya, pengaturan antara pelanggan dan anggota staf, seperti pelanggan yang mengirimkan faktur palsu atau tidak akurat kepada perusahaan yang kemudian disahkan oleh karyawan. Nah, poin selanjutnya ini ada importance of fraud atau kepentingan dari fraud. Selanjutnya, untuk memahami pentingnya masalah fraud, saya akan membahas tentang dimensi tentang kerugian yang berhubungan dengan fraud. Yang pertama ini ada contoh. Berdasarkan laporan KPMG, diestimasikan ada 1,1 miliar pounds penipuan terjadi sebelum pengadilan tahun 2008 dan merupakan jumlah yang tertinggi kedua dalam 21 tahun terakhir. Nah, penipuan ini dilakukan oleh manajer, karyawan, dan pelanggan dan 3 kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya. Nah, dari kelompok-kelompok ini, manajer menyumbang yang terbesar sebesar 127 juta pounds pada tahun 2008. Nah, ini ada contoh kedua. Dalam survei yang dilakukan pada tahun 2009 oleh PwC, 75% dari perusahaan dengan lebih dari 500 karyawan yang menanggapi survei melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan ekonomi pada 12 bulan sebelumnya. Survei yang sama menemukan bahwa jenis yang paling umum dalam penipuan ekonomi di organisasi Inggris adalah pertama, penyelewengan aset, yang kedua, penipuan akuntansi, dan yang ketiga, pencucian uang. Dan selanjutnya ini ada dalam survei oleh Ernst Young yang mencakup 33 negara yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008. Nah, mereka ini menemukan 25% responden mereka pernah mengalami suap atau korupsi dalam 2 tahun terakhir. Nah, dari kasus-kasus yang telah kita bahas ini, kita bisa simpulkan bahwa fraud ini saat ini merupakan concern yang sangat besar bagi industri saat ini. Selanjutnya ada karakteristik dari fraud. Menurut ISA 240, yang pertama ini ada salah saji dalam laporan keuangan. Nah, salah saji dalam laporan keuangan ini dapat timbul dari fraud atau error. Nah, faktor yang membedakan antara fraud dan error ini adalah apakah yang mendasari tindakan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan itu disengaja atau tidak. Nah, selanjutnya ini ada penipuan. Nah, baik penipuan laporan keuangan atau penyalahgunaan aset yang disebabkan tekanan atau insentif. Nah, peluang untuk melakukan penipuan dan beberapa rasionalisasi tindakan lainnya. Nah, ada contoh yang pertama. Tekanan. Nah, tekanan untuk melakukan laporan keuangan yang curang mungkin ada ketika manajemen berada di bawah tekanan dari luar atau dalam entitas. Nah, untuk mencapai target pendapatan yang diharapkan, yang mungkin ini tidak realistis, dan apabila manajemen ini gagal memenuhi tujuan keuangan tersebut, nah bisa mendapatkan konsekuensi yang cukup besar. Bisa juga, nah individu ini memiliki insentif untuk menyalahgunakan aset, misalnya karena individu ini hidup di luar kemampuan mereka. Nah, yang kedua ini contohnya peluang yang dirasakan untuk melakukan penipuan mungkin ada ketika seorang individu ini percaya pengendalian internal dapat dikesampingkan. Misalnya, karena individu sangat percaya atau memiliki pengetahuan tentang kekurangan dalam pengendalian internal. Nah, selanjutnya ini, individu ini mungkin dapat merasionalisasi melakukan tindakan penipuan. Beberapa individu memiliki sikap, karakter, atau seperangkat nilai etika yang memungkinkan mereka secara sadar dan sengaja melakukan tindakan tidak jujur. Tapi bahkan individu yang jujur juga dapat melakukan penipuan dalam lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup pada mereka. Selanjutnya ini pelaporan keuangan penipuan melibatkan salah saji yang disengaja, termasuk penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Dan contoh selanjutnya ini pelaporan keuangan yang curang dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, manipulation. Yang kedua, misrepresentation atau kekularian atau kelalaian yang disengaja pada laporan keuangan. Dan yang ketiga ada penyalahgunaan prinsip akuntansi yang disengaja terkait dengan jumlah, klasifikasi, cara pengajian, atau pengungkapan.
Selanjutnya ini ada pelaporan keuangan yang curang ini seringkali melibatkan manajemen yang mengabaikan pengendalian yang mungkin tanpa beroperasi secara efektif. Nah, penipuan ini dapat dilakukan oleh manajemen yang mengesampingkan kontrol menggunakan teknik seperti yang pertama, merekam entry jurnal fiktif, terutama menjelang akhir suatu periode akuntansi untuk memanipulasi hasil operasi atau mencapai tujuan. Yang kedua, menyesuaikan asumsi secara tidak tepat dan mengubah penilaian yang digunakan untuk memperkirakan saldo akun. Nah, yang ketiga, menghilangkan, memajukan, atau menunda pengakuan dalam laporan keuangan. Yang keempat, menyembunyikan atau tidak mengungkapkan fakta yang dapat mempengaruhi jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan. Yang kelima, terlibat dalam transaksi kompleks yang terstruktur untuk menggambarkan secara keliru posisi keuangan atau kinerja keuangan entitas. Dan yang terakhir ini ada mengubah catatan dan istilah yang terkait dengan transaksi yang signifikan dan tidak biasa. Nah, selanjutnya ini ada misappropriation of asset can be accomplished in variety of ways, including yang pertama, penyalahgunaan aset ini melibatkan pencurian aset entitas dan seringkali dilakukan oleh karyawan dalam jumlah yang relatif kecil dan tidak material. Nah, namun itu juga dapat melibatkan manajemen yang biasanya lebih mampu menyamarkan atau menyembunyikan penyelewengan dengan cara yang sulit dideteksi. Nah, penyalahgunaan aset ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, menggelapkan tanda terima, misalnya menyalahgunakan penagihan pada rekening piutang atau pengalihan penerimaan sehubungan dengan penghapusan piutang ke rekening bank pribadi. Yang kedua, mencuri aset fisik atau kekayaan intelektual, misalnya mencuri inventaris untuk penggunaan pribadi atau untuk dijual, mencuri barang bekas untuk dijual kembali, berkolusi dengan pesaing dengan mengungkapkan data teknologi dengan imbalan pembayaran. Nah, selanjutnya ini menyebabkan entitas membayar barang dan jasa yang tidak diterima. Nah, misalnya pembayaran kepada vendor fiktif, suap yang dibayarkan oleh vendor ke agen pembelian entitas sebagai imbalan atas kenaikan harga, atau pembayaran kepada karyawan fiktif. Nah, dan yang terakhir ini menggunakan aset entitas untuk penggunaan pribadi. Nah, contohnya menggunakan entitas aset sebagai jaminan untuk pinjaman pribadi atau pinjaman kepada pihak yang terkait. Nah, ini selanjutnya ada reporting fraud and error. Nah, gimana cara melaporkan penipuan dan error? Nah, yang pertama, pastikan bahwa auditor ini telah mengetahui semua fakta dan bahwa auditor ini telah memahami situasi dengan benar. Nah, yang kedua, besar kemungkinan auditor ini harus melakukan tes audit tambahan untuk mengetahui sejauh mana, tergantung pada penilaian mereka tentang kemungkinan penipuan dan besarnya potensi fraud. Auditor juga perlu menentukan sejauh mana tes audit ini lebih lanjut akan mengungkapkan informasi tambahan tentang penipuan. Dan yang ketiga ini ada, nah setelah memperoleh semua bukti yang diperlukan, auditor ini harus mendiskusikan kecurangan tersebut dengan manajemen senior, direktur, atau komite audit. Nah, dan yang keempat, setelah mereka melaporkan kecurigaan mereka atas kecurangan atau kesalahan, auditor ini biasanya mengharapkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ini mengambil tindakan yang tepat. Nah, dokumen itu harus diproses sampai mendapatkan hasil yang memuaskan. Dokumentasi ini harus mencakup alasan awal kecurigaan mereka, pekerjaan audit tambahan yang mereka lakukan untuk membuktikan kecurigaan mereka, rincian tentang apa, kapan, dan kepada siapa mereka melaporkan kecurigaan mereka, tanggapan manajemen terhadap kecurigaan yang dinyatakan, setiap tindakan yang diambil oleh manajemen, implikasi untuk pekerjaan audit, dan perubahan penilaian resiko, dan yang terakhir itu kesimpulan akhir. Nah, akhirnya, jika auditor yakin bahwa penipuan melibatkan dokumen palsu seperti faktur penjualan, mereka harus mendapatkan salinan dokumen tersebut. Nah, selanjutnya ini ada responsibilities of directors. Nah, direksi ini memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan kesalahan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana mereka dapat melaksanakan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya? Nah, di bawah ini ada beberapa cara
untuk membantu direktur dan manajemen senior. Yang pertama, dengan mengembangkan lingkungan pengendalian yang tepat. Yang kedua, membangun sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif di perusahaan. Yang ketiga, mendorong lingkungan etika yang kuat di perusahaan dan mengembangkan kode etik. Yang keempat, membentukkan komite audit agar auditor dapat melaporkan setiap kejadian dugaan kecurangan. Dan yang terakhir, melakukan setidaknya setiap tahun review efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan melakukan pelaporan kepada pemegang saham bahwa mereka telah melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab auditor. Di dalam ISA 570, kelangsungan hidup memperjelas bahwa salah satu tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan adalah menentukan apakah penerapan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat. Dengan demikian, manajemen akan memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan ketepatan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan dasar kelangsungan usaha. Nah, tanggung jawab auditor adalah untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa penggunaan basis going concern oleh perusahaan adalah tepat dan penggunaannya telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Hal ini ditekankan pada paragraf ISA 570 di mana dinyatakan bahwa auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan dan untuk menyimpulkan apakah terdapat bahan ketidakpastian tentang kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Nah, tujuannya itu yang pertama, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan penilaian awal atas kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Yang kedua, jika penilaian tersebut telah dilakukan, auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan jika demikian, rencana manajemen untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu, jika penilaian tersebut belum dilakukan, auditor harus mendiskusikan dengan manajemen dasar untuk tujuan penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan menanyakan kepada manajemen apakah ada peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas. Dalam slide sebelumnya, terdapat diskusi dengan manajemen yang dimana auditor akan menilai logika, alasan, dan kekuatan informasi yang telah digunakan direktur untuk membentuk pandangan tentang status kelangsungan usaha entitas. Nah, ada juga banyak kasus karena perusahaan itu lebih memilih menguntungkan, memilih basis sumber daya yang kuat, dan terletak di industri yang relatif stabil. Tampaknya tidak terlalu banyak risiko bahwa perusahaan akan mengalami masalah keuangan. Nah, dalam hal ini, para direktur dan auditor mungkin tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut dapat bertahan atau tidak. Nah, terdapat kegiatan tertentu yang tentunya bermanfaat bagi auditor dalam penilaian kelangsungan usaha, yaitu yang pertama, penilaian risiko bisnis atau inherent dan pada tingkat yang lebih rendah, dan yang kedua itu prosedur analitis. Nah, untuk yang pertama itu kegiatan penilaian bisnis atau risiko bawaan yang mengharuskan auditor memiliki pengetahuan tentang perusahaan, produknya, pemasok utama, pesaing, dan lingkungan di mana ia beroperasi. Semua karakteristik ini merupakan bagian informasi yang perlu dilakukan yang dievaluasi oleh auditor saat menilai kelangsungan usaha. Penilaian risiko pengendalian penting karena dapat memberikan auditor beberapa panduan tentang kepercayaan yang dapat mereka andalkan pada informasi keuangan historis yang dianggarkan. Nah, yang kedua itu penggunaan prosedur analitis, yaitu yang memberikan informasi tentang profitabilitas saat ini dan kekuatan keuangan perusahaan yang dapat digunakan auditor saat menilai kelangsungan usaha. Auditor juga dapat menggunakan model prediksi kebangkrutan untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi apakah sebuah perusahaan berisiko gagal atau tidaknya. Nah, model ini tuh biasanya disebut dengan model Z-score, yaitu yang mengharuskan auditor untuk menghitung nilai sekitar 5 atau 6 rasio. Nah, masing-masing rasio ini kemudian dikalikan dengan koefisien dan kemudian ditambahkan bersama-sama untuk memberikan skor Z. Nah, skor ini kemudian dibandingkan dengan beberapa benchmark yang memungkinkan auditor untuk mengukur sejauh mana atau kemungkinan perusahaan itu gagal.
Nah, di dalam standar audit 240, auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar audit bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindar bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan itu mungkin tidak akan terdeteksi walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan standar audit. Nah, seperti yang sebelumnya, dampak potensial akibat keterbatasan bawaan adalah signifikan khususnya dalam kasus kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kecurangan. Nah, risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan lebih tinggi itu akan terdeteksi kesalahan penyajian yang mengakibatkan kesalahan. Hal ini disebabkan kecurangan akibat yang melibatkan skema yang canggih dan terorganisasi secara cermat yang dirancang untuk menutupinya seperti pemalsuan, secara sengaja gagal mencatat transaksi, atau penyajian keliru yang disengaja kepada auditor. Nah, di samping itu, risiko auditor itu tidak dapat mendeteksi kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh manajemen lebih tinggi daripada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Karena manajemen sering kali berada dalam posisi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memanipulasi catatan akuntansi, menyajikan informasi keuangan yang tidak benar, mengesampingkan prosedur pengendalian yang dirancang untuk mencegah kecurangan yang serupa yang dapat dilakukan oleh karyawan-karyawan lainnya. Nah, dalam memperoleh keyakinan memadai, auditor bertanggung jawab untuk menjaga skeptisisme profesional selama audit. Kemudian mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen dan menyadari adanya fakta bahwa prosedur audit yang efektif untuk mendeteksi kesalahan mungkin tidak akan efektif dalam mendeteksi kecurangan. Ketentuan dalam standar audit ini dirancang untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dan dalam merancang prosedur untuk mendeteksi kesalahan penyajian tersebut. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.